Oh, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kanal Lonceng Kampus. Kali ini Bu Amel akan ajak adik-adik gitu ya, subscriber Lonceng Kampus untuk melakukan instalasi Mendeley. Tentunya ini adalah versi terbaru yang ada di website Mendeley-nya. Jadi kita pakai yang paling baru nih ya. Oke ya. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai melakukan proses instalasi gitu ya, nggak ada salahnya dong kita berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa gitu ya, agar proses instalasinya berlangsung dengan lancar dan membawa keberkahan buat kita semua. Baiklah adik-adik, silakan berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Nah, kita akan masuk ke instalasi Mendeley gitu ya. Jadi Mendeley ini adalah salah satu reference online gitu ya. Kalau kalian yang belum tahu gitu ya, apa sih itu Mendeley, Bu Amel? Jadi ya, Mendeley itu adalah aplikasi yang memudahkan untuk kita mengelola database ya, yang berupa karya ilmiah. Jadi nanti bisa macam-macam sih sebenarnya, bisa jurnal, artikel jurnal, proceeding, kemudian nanti bisa skripsi, tesis, karya tulis ilmiah gitu ya, buku, peraturan, pokoknya semua jenis dokumen bisa kita masukkan di sini gitu ya. Sehingga apa? Sehingga itu akan memudahkan kita nanti dalam penyusunan citasi dan daftar pustaka otomatis. Nah, simpelnya apa sih? Simpelnya kalau kalian dulu nyimpen file-file misalkan di dalam handphone kalian terus nyarinya susah, tapi kalau kalian nyimpennya di Mendeley nyarinya gampang banget gitu ya. Makanya kita bisa katakan bahwa Mendeley itu adalah perpustakaan digital kalian ya. Oke, next, sesimpel itu aja pengertiannya gitu ya. Nah, sebelum kita mulai proses instalasi nih, nggak ada salahnya nih buat kalian yang belum tahu kenapa sih Bu Amel kita harus belajar atau harus melakukan proses instalasi Mendeley sih gitu ya. Nah, ternyata Mendeley ini punya keuntungan gitu ya. Yang pertama adalah semua file yang dimasukkan ke dalam Mendeley itu akan terdeteksi secara otomatis. Jadi nanti si referensinya ini atau si Mendeley-nya ini bisa langsung mengenali judul artikelnya apa sih, penulisnya siapa, halamannya berapa banyak, volumenya kapan, tahun terbitnya kapan, oleh siapa gitu ya. Bahkan bisa sampai ke abstrak, link dan lain-lain. Ya, jadi dia bisa mendeteksi data dari si artikel yang kita masukkan gitu ya, atau kita sebutnya nanti sebagai metadata. Lalu kemudian apa? Oh, kita dapat dengan cantik atau dengan mudah gitu ya, mengedit tulisannya gitu ya, termasuk metadatanya nih bisa kita edit gitu ya. Lalu keuntungan ketiga apa sih? Keuntungan ketiga, karena Mendeley ini nanti dia terkoneksi dengan internet gitu ya, atau dia akan melalui suatu website di mana cloud-nya ada di luar dan sangat besar sekali cloud-nya, sehingga kita dapat apa? Kita dapat mengakses ya artikel-artikel yang sudah kita simpan di Mendeley tersebut kapanpun dan dimanapun selama ada internet gitu ya. Dan dengan catatan apa? Dengan catatan kalian ingat username dan passwordnya. Jadi ini mirip seperti akun email kalian ya. Kalian mau buka di mana aja ya isinya sama gitu ya, asal kalian ingat username dan passwordnya. Ini sangat enak sekali. Lalu kemudian gitu ya, di sesi ini juga Bama akan ajak kalian nanti yang belum punya akun dan user akun Mendeley, yaitu username dan passwordnya ya. Jadi nanti kita akan mulai dari sana buat yang belum gitu ya. Lalu keuntungan berikutnya adalah setiap karya ilmiah yang diupload itu akan muncul secara berurutan secara otomatis. Enak sekali ya. Jadi secara otomatis. Jadi dia akan muncul secara otomatis. Jadi kalau adik-adik nambahin artikel, ditambahin lagi ada artikel lain, maka dia akan ngurut dengan otomatis. Ya, jadi langsung dia berurutan dengan otomatis tanpa harus kita rapihkan. Ya, jadi inilah keuntungan Mendeley. Jadi ini seperti perpustakaan digital yang super pintar, dan sangat membantu kita ke depannya. Oke, next. Langsung saja gitu ya. Setelah kalian tahu gitu ya. Nah, karena tadi kita ngomongin soal Mendeley, pasti ngomongin soal citasi dan daftar pustaka, maka ada 3 hal aspek instalasi yang harus adik-adik lakukan gitu ya. Yang pertama adalah kita akan melakukan nanti gitu ya, ada 3 gitu ya. Yang pertama adalah Mendeley Reference. Kita akan instalasi Mendeley Reference Manager for Desktop. Jadi ini untuk Mendeley yang ada di desktop PC maupun laptop kalian
ya. Lalu kemudian apa gitu ya, kemudian kita nanti akan instalasi juga Mendeley site gitu ya, atau untuk citasinya ini nanti akan tersitasi atau terplugin di Microsoft Word kalian. Jadi yang dipakai adalah Microsoft Word ya, jadi untuk VPS dia belum kompatibel gitu ya. Lalu kemudian adik-adik nanti akan belajar juga untuk menginstalasi pada web importer. Jadi di video ini kita akan 3 instalasi itu. Nah, yang perlu diberi catatan gitu ya adalah Mendeley Reference Manager for Desktop ini adalah recommended untuk komputer ya atau PC yang serinya 2016 ke atas. Ya, jadi untuk 2016 ke atas ini recommended. Tapi nggak usah khawatir. Bu, berarti kalau misalnya laptop saya di bawah 2016 nggak bisa dong? Bisa ya, tapi nanti penjelasannya untuk proses instalasinya Bu Amel share di video kedua. Oke, kita masuk dulu untuk proses instalasi. Apa tadi? Ada 3, ada Mendeley Reference, kemudian Mendeley Site, kemudian ada Mendeley Web Importer. Oke, langsung saja kita praktekkan ya. Nah, di sini caranya gampang gitu ya adik-adik gitu ya. Adik-adik masuk saja apa sih yang nggak diketahui Mbah Google gitu ya. Adik-adik masuk Google. Ya, masuk Google. Lalu ketik aja Mendeley. Nah, search. Oke, ya. Jadi akan muncul seperti ini ya, adik-adik ya. Kemudian silakan adik-adik klik saja websitenya. Ya, akan muncul seperti ini. Oke, ini tampilan pertamanya gitu ya. Nah, kalau adik-adik sudah create account gitu ya, sudah pernah melakukan create account, maka tidak perlu mengikuti step yang akan Bu Amel videokan ini. Adik-adik bisa langsung proses instalasi, tapi kalau memang belum, Bu Amel akan contohkan caranya gitu ya. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah silakan adik-adik klik create free account di sini. Oke, nanti akan muncul tampilan. Nah, ini kita akan masukkan email gitu ya. Ini sudah ada beberapa email ya yang pernah Bu Amel coba gitu ya. Nah, di sini yang akan kita gunakan adalah email kalian. Silakan kita ambil saja. Tadi Bu Amel belum pernah gitu ya. Nanti kalian masukkan email aktif kalian. Nah, ya. Jadi di sini Bu Amel tadi sudah khusus untuk kalian saya bikin email baru. Oke, kita masukkan saja gitu ya emailnya. Kalau sudah masuk, kita klik continue. Jadi masukkan email kalian ya, gitu ya. Kemudian, nah, perhatikan adik-adik. Pada bagian password itu ada perintah gitu ya. Ada perintah untuk choose a unique password with a minimum 8 character, include at least one number and a mix of lowercase and uppercase gitu ya. Jadi kita harus bikin user password yang unik terdiri dari 8 karakter gitu ya. Include salah satunya harus ada nomor dan harus ada campuran antara huruf besar dan huruf kecil gitu ya. Oke, ini. Oke, seperti itu ya. Ini Bamel silang saja gitu ya. Kita masukkan. Ya, jadi nanti silakan adik-adik masukkan tadi apa? 8 ya. Oke. Ya. Oke. Dan satu simbol untuk membuat dia menjadi sangat kuat. Ya, oke. Apa aja boleh. Nah, yang penting adalah gitu ya. Yang penting kalian ingat. Itu aja. Pesan Bu Amel ingat itu ya. Jadi dia harus ada 8 karakter, ada satu huruf, satu angka, kemudian harus ada kapital dan lowercase, kapital dan tidak kapital. Kemudian kalau bisa ada satu simbol yang bikin passwordmu tuh lebih strong. Simbol itu apa sih? Bisa bintang, bisa pagar, ya tanda pentung, tanda seru, terserah kalian. Oke. Kemudian kalau sudah gitu ya, kalian klik register. Oke, nah sekarang sudah ada kata-kata you have an Elsevier account. Ya, jadi nanti ini tinggal klik continue. Oke. Ya, maka dia akan tampilannya seperti ini. Nah, ini adalah Mendeley yang ada pada website. Padahal tadi Bu Amel sudah sampaikan gitu ya. Ada 3 yang mau kita instalasi adalah Mendeley Reference Manager,
Mendeley Site, dan Mendeley Web Importer. Oke, sampai sini paling nggak kalian udah punya udah punya akun ya, karena tadi akunnya bisa dipakai seperti akun email, bisa dibuka di mana-mana. Oke ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk yang ke pertama adalah download manager reference ya. Jadi instalasi yang pertama adalah kan ini ya, Mendeley Reference Manager for Desktop. Ini kalian klik saja download Mendeley Manager. Oke, tampilannya seperti ini ya. Jadi memang yang tersedia adalah yang sudah versi Manager for Desktop ya. Jadi ini memang untuk Windows 7 ya. Windows 7 ke atas. Ya, oke, kemudian kayak 2016 ya, Bapak begitu ya. Kemudian kalian klik download now for Windows. Oke, kita biarkan dia mengunduh gitu ya. Oke. Biarkan mengunduh gitu ya. Ini Bomel tadi udah sempat latihan beberapa kali untuk mengunduh ya. Oke, ini silakan saja kalian unduh. Nah, selama proses itu tadi ada 3 ya, ingat ya. Yang pertama adalah instalasi manager reference-nya. Ini ringan kok adik-adik ya. Tidak berat program ini. Oke. Kalian unduh ya. Oke, setelah unduhannya berhasil gitu ya. Setelah unduhannya berhasil, kita klik open file. Oke, ini ada tinggal klik open file saja. Ya, agak loading ya. Oke, muncul seperti ini ya. Oke, terus ini kalian mau install di mana? Ini buat mau anyone who use this computer, untuk all user gitu ya. Kalian klik install. Oke. Oke, kita teruskan saja prosesnya. Tinggal gampang banget, tinggal next sampai finish. Oke? Oke, sekarang kita finish. Nah, apa sih buktinya kalau udah berhasil? Sekarang lihat deh di layar kalian. Oke. Ya. Oke, ini sudah finish. Oke, setelah finish, nanti akan tampil pada layar kalian itu seperti ini. Ya, seperti ini tampilannya. Nah, di sini ada beberapa menu gitu ya. Ada beberapa menu, yang jelas ini ada akun kalian tadi yang sudah masuk ya. Sudah masuk akun kalian. Kemudian nanti ada beberapa menu di sini, ada menu file, edit, tool, help gitu ya. Di bagian sini juga ada beberapa menu, jadi jelas tampilannya seperti ini. Nah, buktinya sudah terinstall ya. Kalian bisa lihat di desktop kalian gitu ya. Di sini sudah muncul Mendeley reference-nya. Ya. Ini kan posisi aktif ya. Kalau tadi pas kita close habis instalasi dia langsung otomatis ya. Tapi kalau misalkan nanti kalian ternyata nggak bisa keluar otomatis, ya tinggal diklik aja nih Mendeley reference-nya. Oke, selanjutnya gitu ya. Tadi yang tahap pertama udah berhasil ya. Kita sudah instalasi Mendeley Reference Manager for Desktop gitu ya, yang ada di desktop kalian. Ini yang Reference Manager, buktinya di mana? Di sini ya. Untuk shortcutnya ya. Nah, sekarang kita akan instalasi yang kedua gitu ya, adalah untuk Mendeley site-nya untuk Microsoft Word ya, untuk Microsoft Word-nya. Nah, ada beberapa cara gitu ya, adik-adik bisa pakai tools ini, kemudian install Mendeley Site for Microsoft Word, ini diklik boleh, atau kalian klik ini
download Mendeley site. Ini sama sih, ngerujuknya juga ke website yang sama. Ya, tinggal diklik aja. Klik install Mendeley site for Microsoft Word. Oke. Kemudian nanti dia akan ngeload gitu ya ke web gitu ya, web Mendeley ini. Ini Bu Amel mau pindah aja deh karena ini ke Opera-nya Bu Amel. Bu Amel nggak begitu familiar dengan Opera. Bu Amel mau pindah ke Microsoft Edge-nya Bu Amel. Gitu ya, di sini. Ya, oke, seperti ini. Nah, dia akan muncul seperti ini ya, adik-adik ya. Nah, oke, kalau di Microsoft Edge gitu ya, dia biasanya minta permisi untuk masuk gitu ya. Jadi adik-adik bisa login pakai akun Microsoft-nya adik-adik gitu ya. Jadi ini tinggal diklik get it now. Oke, kita biarkan dia untuk taking dulu gitu ya. Kemudian kita akan login gitu ya. Di sini Bu Amel login pakai akunnya Bu Amel. Oke. Ya, kalau sudah seperti ini gitu ya, kita klik open in Word. Nah, kalau misalkan adik-adik keluar notifnya seperti ini gitu ya, notifnya seperti ini nggak usah khawatir. Ya, ini klik OK saja, itu kan biasa. Nah, saya ulangi. Kalau keluar notif seperti ini, adik-adik klik OK saja, nggak ada masalah. Ya, maka teknik berikutnya apa gitu ya? If you then have the above using Office Online gitu ya. Ini kalau dia di bawah 2016 ya. Tapi kalau misalkan enggak, kalian bisa pakai cara berikutnya. Caranya bagaimana gitu ya? Kalau gagal, kalau berhasil dia akan langsung load. Tapi kalau kasusnya kayak Bu Amel, teng tong ada keluar peringatan seperti ini kan dia butuh permisi gitu ya. Maka adik-adik klik bisa cari informasinya di sini nih. Klik here for step by step instruction. Nah, di sini ada nih ya. Jadi caranya adalah kita masuk insert, kemudian kita nanti masuk my add-in atau get add-in gitu ya. Kemudian nanti kita cari Microsoft Office-nya. Oke, yuk kita buka gitu ya. Buka Word-nya. Oke, kita buka Word-nya gitu ya. Word-nya kita lihat dulu di sini ya. Mau lihat udah ada belum sih kita Mendeley site-nya di Word kalian klik reference aja gitu ya. Kalian klik gitu ya. Nah, kebetulan di Bu Amel udah ada nih. Ya. Nah, tadi bagaimana Bu Amel kalau seandainya tadi nggak ada gitu ya, Bu? Belum ada nih di sini. Ya, punya kalian pasti belum ada kalau kalian belum install. Maka caranya adalah kalian klik insert ya. Kemudian klik my add-in atau get add-in sama saja. Nanti akan muncul seperti ini. Ya, akan muncul seperti ini. Kemudian kalian klik Mendeley. Terus kalian search. Nah, nanti akan muncul kayak gini nih. Ya, akan muncul kayak gini terus kalian tinggal klik add. Oke, karena punya Bu Amel sudah ada, oke, tinggal klik continue. Nah, dia akan automatically muncul seperti ini. Artinya apa? Artinya tahap kedua kita sudah berhasil kita lakukan. Bisa dipahami, Dek? Ya, jadi Bu Amel ulangi ya. Jadi begitu kalian masuk ke akun Microsoft kalian klik open in Word, harusnya dia langsung masuk ke sini. Ya, langsung muncul seperti ini. Tapi seandainya tidak bisa, seperti kasus Bu Amel tadi, ya, maka kalian bisa ikutin step instruksi yang seperti ini. Bagaimana caranya tadi? Kalian masuk ke insert, kemudian get in. Ya, masukkan Mendeley-nya. Ya, Mendeley, kata kunci Mendeley. Kalian search, kemudian kalian apa tadi? Kalian add, kemudian kalian continue. Nah, otomatis dia sudah masuk. Hore, kita udah masuk kedua gitu ya. Jadi kita udah berhasil apa tadi? Berhasil instalasi gitu ya di desktopnya. Kemudian kalian sudah berhasil instalasi di Word-nya kalian. Dan kita tinggal masuk yang terakhir yaitu adalah instalasi di Mendeley Web Importer. Nah, bagaimana caranya? Caranya sama gitu ya. Bisa saja kalian masuk dari sini. Kemudian kalian klik Tools, tinggal klik Install Mendeley Web Importer. Nah, ini bisa diinstal di semua jenis
apa namanya browser. Oke, ini diklik ya. Nanti dia akan ke arah ke browser yang aktif di sini. Oke. Ya, dia akan loading. Nah, ini web importer ya, Dek ya. Ini kalau Bu Amel ngesetnya di sini, nanti dia akan keset di apa namanya di Opera-nya Bu Amel. Tapi ini Bu Amel tidak akan contohkan untuk yang di Opera. Jadi ini Bu Amel akan copy saja gitu ya. Bu Amel akan pindahkan di Microsoft Edge Bu Amel. Nah, seperti ini. Oke, jadi dia muncul ini perintahnya itu sesuai dengan browsernya masing-masing. Terserah adik-adik mau naruh di mana. Boleh mau taruhnya di Microsoft Edge. Ya, sorry ya. Di sini ya, saya mau naruh di sini. Terus tinggal klik Get Web Importer for Edge. Oke, seperti ini munculnya. Kemudian klik Get it. Oke, and klik Add Extension. Oke. Nah, sekarang kalian lihat gitu ya. Sorry. Bubble ulangi. Saya remove dulu ya. Saya ulangi ya. Cancel. Ini tinggal dimunculkan saja. Ini mau tak visibility saja. Sorry. Show in toolbar. Nah, ya. Jadi kalau belum muncul nanti diklik di bagian ininya terus show in toolbar. Tadi harusnya Bubble klik OK. Sorry, keliru ya. Jadi nanti ini tinggal sudah muncul di sini artinya instalasinya sudah berhasil. Bu, saya nggak mau pakai Microsoft Edge gitu ya, saya mau pakai Opera ya, boleh aja, kita buka aja ya. Nah, di sini ternyata untuk Opera dia nggak muncul ya. Ya, di sini ada aturannya pakai web ini, oke, ini Opera ya. Atau di Edge atau Firefox. Jadi nanti bisa di Safari. Tinggal diklik aja sama kayak gitu tadi ya. Ini masuk Firefox bukan sih? Ya. Oke. Ya, ini Opera nggak ada ya. Jadi dia ready-nya untuk apa namanya Chrome. Jadi kalau di Chrome nanti tinggal add to Chrome, di Firefox dia add to Firefox. Kalau di Edge tadi sama seperti yang Bu Amel contohkan tadi ya, tinggal di apa namanya di Edge kan. Ini saya ulangi, saya remove gitu ya. Oke, ini saya remove dulu. Nah, jadi ada masuk tadi, terus Mendeley Web Importer, ini kita get it, add extension. Kemudian oke, kemudian sudah muncul dia di sini. Ya, kalau nggak muncul, kalian klik yang bagian seperti puzzle ini, terus kalian view saja. Tenang, sudah berhasil ya. Jadi kita sudah berhasil melakukan 3 instalasi. Yang pertama adalah Mendeley Reference Manager for Desktop. Yang mana itu? Ya, yang ini, ya, yang ada di sini, ya, yang ada di desktop kalian. Kemudian berikutnya kita sudah berhasil klik menginstal Mendeley Site. Oke. Dan kita juga sudah berhasil menginstal Mendeley Web Importer. Artinya apa? Artinya adik-adik sudah berhasil melakukan instalasi Mendeley dengan baik. Oke, di video selanjutnya jangan berkecil hati buat adik-adik yang PC atau laptopnya itu seri di bawah 2016. Bobal akan share bagaimana cara instalasi Mendeley-nya. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Untuk video-video lainnya tentang Mendeley akan Bu Amel upload selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.